Shalom, selamat pagi. Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah. Ibadah hari Minggu keempat Paskah ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megiawati Magadada Gantare. Sekarang, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari umat Tuhan, kita memulaikan ibadah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30 demikian menyatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan
itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari umat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebagai umat yang memiliki kerinduan untuk Tuhan sapa melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami akan renungkan menjadi berkat, dan kami sadari bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri yang mau menyampaikannya kepada kami. Di dalam kesiapan kami pada saat ini ya Tuhan, bersabdalah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Imamat 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya kepada pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah dan di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta ternaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air, dan seluruh itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau jawabannya luar biasa. Karena dalam kondisi saat ini tentunya adalah sukacita kalau kami sebagai para presbiter dalam Jemaat GPIB Philadelphia Semarang bisa menyapa saudara-saudara yang ada di rumah dan kita semua yang ada di dalam ruang ibadah ini, walaupun harus berkhotbah di kursi-kursi yang kosong, tapi saya percaya dan kita semua yang hadir ini percaya bahwa ada banyak mezbah yang berdiri, ya, dibangun di rumah-rumah tangga kita pada hari yang merupakan sebagai hari perhentian bagi orang yang percaya. Sama seperti firman kita hari ini, bahwa ketika kita ditugaskan untuk melakukan firman Tuhan, bukan supaya kita mau menjadi anak Tuhan, tetapi harusnya kita sadar bahwa karena status kita sebagai anak Tuhan, makanya kita mau menerima, mau membaca akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pembacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita perhatikan format yang dipakai dalam pembacaan di kitab Imamat ini, dia akan dimulai dengan kata jikalau dan akan dilanjut dengan kalimat selanjutnya haruslah. Atau dipakai apabila, kemudian dilanjut lagi haruslah. Sama dengan kita melihat contoh pada ayat yang kedua. Kita perhatikan di ayat yang kedua, dikatakan apa? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Sama dengan ayat yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, kemudian jawabnya apa? Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Coba kita perhatikan bahwa format ini akan terus ada pada ayat-ayat selanjutnya. Saudara-saudara, apa artinya kalimat-kalimat ini? Apa artinya kitab Imamat ini diberikan bagi kita? Apa artinya pada hari ini kita membaca yang adalah aturan-aturan dalam kita mempersembahkan korban bakaran? Tentunya format ini punya tujuan, ya. Punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan karena status kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Status sebagai anak Tuhan yang harusnya tahu kalau kita adalah anak Tuhan, pasti kita menginginkan, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tentunya menginginkan kita menyembahnya dengan cara apa yang Dia inginkan, gitu ya. Sama dengan kita kalau kita punya anak, tentunya kita ingin menyenangkan hati anak kita harus tahu anak kita itu sukanya apa, makanannya apa, hobinya apa. Nah, demikian juga dengan apa yang nama Tuhan sampaikan dalam kitab Imamat ini, karena ini isinya adalah semua aturan-aturan. Isinya apa yang menjadi ketentuan dalam kita memberikan korban-korban kepada Tuhan. Dan tentunya ya, ayat-ayat yang kita baca mau menyampaikan kepada kita ini rincian aturan. Ini rincian ini sangat detail. Kenapa detail? Karena kalau katanya apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dia harus mempersembahkannya itu dari ternak. Gitu. Apabila, atau ayat 3 ditulisnya, jikalau, maka haruslah dia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Nah, saudara-saudara, dalam Imamat ini ya dituliskan dengan begitu terinci. Karena apa? Dengan kata lain, Tuhan juga menginginkan kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Imamat ini tidak tertulis jika engkau mau melakukan sesuatu terserah kamu. Sama dengan kita, kalau saya mau pergi ke gereja ya terserah saya mau pakai baju warna merah, warna kuning, itu terserah saya. Sama dengan kita berpikir bahwa kalau saya mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, persembahan itu terserah saya. Nah, kalau standarnya terserah saya,
ini agak repot juga ya di dalam gereja. Ini standar A, standar B, standar C. Nah, kita mau pakai standar mana? Kalau demikian dengan tidaknya adanya aturan, tidak adanya ketentuan, makanya kenapa Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan apa yang harus kita lakukan ketika kita mau datang menghadap kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengendaki, kalau ini disampaikan, Tuhan mengendaki kita menjumpai Tuhan itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Tuhan mengendaki ketika kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mengendaki bukan dengan cara kita, suka-sukanya kita, tapi dengan caranya Tuhan. Sama dengan contoh, ini ada ilustrasi, ya. Ada seorang petani Kristen, ya. Dia berkata kepada istrinya bahwa dia ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, karena dia petani, dia punyanya apa? Dia punya ada seekor sapi. Seekor sapi ini sedang hamil. Hingga suatu saat dia bilang gini, nanti kalau sapi ini nih bentar lagi dia akan beranak, saya akan kasih anak sapi ini kepada Tuhan melalui gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa hari kemudian tibalah bagi induk sapi ini dia beranak atau melahirkan nih, beranak ya. Terus apa yang terjadi? Induk sapi itu ternyata dia beranak ada 2 ekor anak sapinya. Nah, si petani itu pun jadi bingung. Dia bilang gini, gimana caranya ya? Saya mau kasih yang mana? Kebetulan anak sapinya itu yang satu warnanya coklat, satu warnanya ya campuran ya, putih coklat gitu. Saya mau kasih yang mana? Dalam prosesnya ketika dia mulai berpikir anak sapi yang mana yang akan dia persembahkan kepada Tuhan, ketika istrinya menanyakan hal itu, dia pun jawabnya begini, biarlah nanti anak-anak sapi ini bertumbuh besar lebih dahulu. Nanti kalau mereka sudah cukup besar, nanti saya akan putuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, seminggu kemudian ya di daerah itu diseranglah wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi itu ya terjangkit penyakit dan tidak dapat diselamatkan, alias ya mati. Salah satu anak sapi itu. Ketika petani itu mendapati anak sapi itu sudah mati, lalu apa yang terjadi? Dia segera keluar dari kandang, dia lari menuju rumahnya, lalu dia berteriak kepada istrinya, Bu, saya baru mendapati ternyata anak sapinya Tuhan baru mati. Gitu. Pada beberapa waktu dia bilang lalu apa? Anak sapinya, ya dia masih bingung yang mana mau dikasih kepada Tuhan. Istrinya pun keheranan dan bertanya, Pak, sapinya Tuhan, katanya kepada suaminya. Bukankah Bapak belum memutuskan sapi mana yang mau Bapak persembahkan kepada Tuhan? Lalu petani itu pun menjawab, ya kemarin memang belum kuputuskan Bu, tetapi tadi ketika aku berada di kandang telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapi kepunyaan atau untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau baca ini atau dengar cerita ini pasti kita juga lucu ya. Tapi itulah yang sering kali terjadi kepada kita. Kalau memakai ketentuan cara kita, ya ini susah untuk kita terjemahkan. Cara saya memberi kepada Tuhan tentu akan berbeda dengan caranya keluarga Roy Wanget, keluarganya Purba, keluarganya Suitela, keluarganya Trilasito, keluarga-keluarga yang lain karena memakai cara saya. Tetapi Tuhan memberikan ketentuan kepada kita lewat kitab Imamat ini. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan punya ketentuan? Ya kita baca Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab itu kita banyak mengetahui apa yang sebenarnya Allah inginkan. Jadi kalau kita nggak pernah baca Alkitab ya tentu kita nggak tahu ketentuan-ketentuan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ketentuan-ketentuan apa, tata cara apa, persembahan yang bagaimana yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kita aja nggak pernah membaca firman-Nya. Kita tidak pernah tahu ternyata ayat-ayat ini ada apa yang menjadi ketentuan dalam kehidupan kita. Saya pikir dalam situasi pandemi Corona ini
Kita ada di rumah ya pakailah kesempatan kita baca Alkitab, kita selidiki bersama keluarga, kita naikkan doa. Kesempatan bagi kita mungkin tidak ada kerjaan di rumah, daripada kita hanya kutak-katik terus HP begitu, hanya terus lihat 100 orang, lebih baik kita manfaatkan baca Alkitab dari awal sampai akhir. Semua kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kalau sebagai anak Tuhan diingatkan, disadarkan kembali, artinya ayat ini mau menyampaikan kepada kita, Tuhan itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Sehingga harusnya kita menjadi berfungsi sebagaimana seharusnya. Kita harus bisa menyenangkan hati Sang Tuhan. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga kenapa Tuhan mengatakan dalam firman-Nya hari ini, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi rincian, apa yang menjadi ritual, apa yang menjadi tata cara. Karena apa? Kadang-kala kita ini kan butuh bukan hanya sebuah himbauan, tapi kita pengen tata caranya gimana. Oh ternyata kalau kita memberikan di gereja itu ada amplop persembahan syukur. Ambillah amplop itu, lalu kita masukkan apa yang mau kita persembahkan. Bawahnya di mana ini amplop ini? Oh di gereja nanti ada kotak, ya akan ada tulisan persembahan syukur. Masukkanlah di sana sebagai persembahan syukur. Kadang-kala kita butuhnya gitu ya, detail sekali. Karena apa? Banyak hal yang membuat kita tersesat karena kita tidak tahu secara detail. Makanya kenapa imamat ini salah satu kitab di antara kitab-kitab yang lain dengan rinci menyampaikan apa yang harus umat Tuhan lakukan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang harus mereka laksanakan dalam tanggung jawab mereka. Saudara-saudara, artinya Allah ingin merealisasikan sesuai apa yang Allah kehendaki. Lihat, apa yang Allah kehendaki. Ayat-ayat ini menyampaikan apa yang ingin Allah kehendaki untuk umatnya lakukan. Bukan apa yang gereja kehendaki untuk umatnya lakukan. Ini tidak dibalik. Gereja melakukan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Bukan kita gereja memaksakan apa yang gereja ingin lakukan, kemudian kita memaksakan ayat-ayat ini untuk Alkitab atau firman Tuhan ikuti. Ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Kita ini adalah umat Tuhan yang harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Memberikan persembahan itu adalah bentuk pada umat pada saat itu bagaimana mereka menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus cari tahu apa yang Allah kehendaki. Kita harus cari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya firman Allah ini, kita hanya bisa membaca firman ini sehingga kita harus membacanya dengan ketaatan. Tidak setengah-tengah, kalau baca Alkitab itu setengah-setengah ya bahaya. Karena ada bagian-bagian ayat yang kalau hanya satu ayat kita kutip bisa menimbulkan kesesatan. Nah mari kita baca, kita buka di Imamat pada pasal yang ke-10. Coba Bapak Ibu dan Saudara kita buka Imamat pada pasal yang ke-10 pada ayat yang pertama. Coba kita perhatikan ayat ini. Imamat 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, ini anak-anaknya Harun, masing-masing mengambil perbaraannya, ya, bara itu, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang kedua. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bisa mengerti enggak artinya ayat ini? Saudara-saudara, kalau kita salah memberikan kepada Tuhan, ya, apa yang terjadi? Seperti anak Harun, Nadab dan Abihu. Ketika saat itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, keluar api dari hadapan mereka lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ternyata Alkitab dalam kitab Imamat mengatakan kalau kita salah pun mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan bisa menghanguskan kita. Ini bukan saya sementara menakut-nakuti, tapi ini juga menjadi firman buat saya bahwa kalau kita salah memberikan kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Terjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Ya, terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita baik-baik saja, saya pikir nggak perlu tunggulah Tuhan mengapa-apakan kita toh. Saya pikir tidak perlu Tuhan nanti menghanguskan kita ketika kita salah memberikan kepada Tuhan. Apalagi menghadirkan katanya apa? Api yang asing yang tidak Tuhan perintahkan kepada kita.
Nah akhirnya kan kembali kepada diri kita. Tuhan itu memberikan firman-Nya itu secara detail. Yang membuat kita nggak detail, yang membuat kita ribet, karena kita selalu memakai caranya kita, bukan memakai caranya Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau belajar firman hari ini, korban bakaran, dikatakan tadi apa? Berasal dari ternak yang umumnya pada saat itu dimiliki orang Israel. Ya, oleh karena itu jenis hewan yang akan dibawa ke mezbah, biasanya jenis hewan yang mudah mereka dapatkan. Mereka bisa mengorbankan lembu sapi, kambing domba, burung. Dan ini adalah persembahan yang disesuaikan dengan tingkat sosial masing-masing orang. Dan pastinya korban persembahan itu haruslah binatang yang tidak bercelah. Nah, ini kan jelas loh, petunjuknya dalam imamat ini kan jelas. Korban itu bukan korban ya yang bercelah, tapi korban yang tidak bercelah. Mengapa? Korban bakaran ini harus diberikan secara sukarela. Korban ini bersifat personal dan adapun gunanya untuk mengadakan pendamaian, penghapusan dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini prasyarat bagi umat Israel pada saat itu supaya mereka diperkenankan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahasanya tadi dikunci di ayat 9 dalam pembacaan kita hari ini apa? Korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Lihat, ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah mengatur tata cara, memberi kurban dalam kitab imamat dengan harapan menimbulkan ketertiban dalam memberikan persembahan kepadanya. Tuhan menjelaskan bagaimana mereka mengelola hewan kurban itu dengan rinci pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-17. Dan apa yang terjadi? Tuhan bukan saja menerima baunya, tapi Tuhan memberkati umatnya. Memberikan tanah perjanjian bagi mereka untuk masing-masing suku. Sehingga mereka dapat mengelola tanah itu untuk pertanian, peternakan. Oleh sebab itu, kenapa ketika Allah memberikan hukum ini, memberikan aturan ini, memberikan secara detail korban bakaran ini. Supaya korban yang berasal dari hasil ternak sendiri. Korban yang mereka berikan adalah korban yang berasal dari apa yang mereka miliki. Dan korban itu adalah korban yang terbaik yang mereka berikan dan tidak bercelah. Itu pun disesuaikan dengan kemampuan dan apa yang ada pada masing-masing umat. Saudara-saudara, bicara korban ini memang susah juga ya kalau kita bicara jujur untuk apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengukur bahwa semua keluarga dalam kehidupan jemaat villa ini semua sama dalam standar ekonominya. Tetapi kejujuran dari apa yang diterima, yang diberkati Tuhan, itu yang mereka kembalikan kepada Tuhan. Itu bicara kejujuran, bicara apa yang menjadi syukur yang mereka terima dari Tuhan. Bicara bukan hanya karena mereka mau menampilkan angka yang besar di dalam warta jemaat, bukan, tapi mereka mengembalikan apa yang Tuhan beri dalam kebaikan Tuhan untuk mereka. Oleh karena itu, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita nggak usah menjadi minder ketika lihat yang keluarga kok memberikannya lebih besar dari apa yang saya berikan. Karena Tuhan mengatur bahwa masing-masing harus memberikannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu kan jelas ya dalam pembacaan kita. Di ayat yang kedua harus mempersembahkan lembu sapi, kambing domba. Terus harus bisa mempersembahkan juga mereka korban bakaran di situ. Dan mereka bisa meletakkan korban bakaran itu sebagai korban pendamaian. Dan mereka juga harus bisa mempersembahkan apa yang mereka punya itu sesuai dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Artinya saudara-saudara, semua pada akhirnya akan kembali kepada apa yang kita terima dan apa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Saya menyampaikan bahwa hal ini tentunya bicara soal kepada kejujuran kita untuk apa yang kita terima sebagai rasa syukur. Karena kehidupan jemaat itu pun macam-macam ya. Orang itu hidup bermacam-macam. Ada 3 macam katanya pemberi itu. Diumpamakan begini. 3 macam pemberi. Katanya ada pemberi yang disebut sebagai si batu api. Ada pemberi itu seperti si spon. Ada pemberi itu seperti si sarang lebah. Ya, untuk mendapatkan pemberi si batu api katanya,
kita harus menghantam dia dulu. Walau sudah dihantam, biasanya kita hanya mendapatkan batu api itu kan serpihan ya, percikan bunga api. Orang yang tipenya seperti bunga api ini, pemberi bunga api ini, orang yang pelit untuk memberi. Kalaupun dia mau memberi, itu selalu dengan pertunjukan yang besar-besaran, gitu ya. Pemberi macam ini adalah orang yang menuntut namanya harus diumumkan dan berharap semua orang tahu ketika dia memberi. Tapi ada juga yang tipe jemaat pemberi seperti si spon. Spon itu kan tahu ya bagaimana spon itu bekerja. Untuk mendapatkan sesuatu dari si spon, dia harus memerasnya lebih dulu. Kalau perlu dia harus ada aksi mengancam gitu ya. Ada ya tipe yang begini ya. Dia ancam segala, ditakut-takuti, apa pikirnya ayat ini takut-takuti, kalau enggak nanti kamu akan terbakar di hadapan Tuhan begitu. Ya, ternyata si spon ini dia tipenya adalah dia mau memberi kalau dia dipaksa. Jadi dia memberi ini bukan dari hatinya. Tapi yang terakhir ada tipe pemberi atau jemaat yang model pemberi ini, tipe sarang lebah. Sarang lebah itu kan senang memberi, tanpa tekanan, tanpa harus menunggu lebih dulu. Seseorang merengek-rengek kepadanya, dia membiarkan madu yang dihasilkan terus mengalir agar orang yang sedang membutuhkannya bisa mendapatkannya. Dan uniknya, sarang lebah tidak akan pernah kehabisan. Dia akan selalu memberi dan selalu ada saja madu yang diberikan, seolah tidak ada habisnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ini adalah umat Tuhan, anak Tuhan gitu ya? Tipenya seperti ya tadi lah si bunga api ya, yang harus gembar-gembor ke sana kemari, dia harus digesek-gesek sedikit gitu, percikan-percikan sedikit, pelit dia. Tapi dia pengennya kalau dia memberi nanti harus semua orang tahu gitu. Atau seperti si spons yang tunggu tekan dulu, dipaksa dulu, dia baru bisa memberi kepada Tuhan. Atau tipenya seperti sarang lebah, dia memberi dengan ketulusan. Memberi karena ada iman bahwa apa yang telah mereka beri karena sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Saudara-saudara berharap bahwa lewat pembacaan kita, ini sebenarnya bukan hanya sebuah pemaksaan dalam kondisi seperti ini. Kita juga berpikir kita mau kasih kepada Tuhan, kita juga lagi susah ini. Tetapi bukan itu sebenarnya. Tapi kalau kita sadari bahwa kita ini sudah hidup sampai saat ini, menikmati kasih karunia Tuhan, itulah berkat yang Tuhan percayakan untuk kita. Sehingga ketika kita memberikan kepada Tuhan itu bukan sebuah paksaan. Bukan karena supaya gereja ini tidak kekurangan dan sebagainya, tidak. Tetapi kita memberikan ya kepada Tuhan, karena itulah yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan sebagai jemaat tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita ingin menjadi orang Kristen yang juga selalu bisa memberi. Memberi karena ketulusan, memberi karena ekspresi kasih. Karena Tuhan sudah memberi kasih-Nya bagi kita. Hal yang paling unik soal memberi adalah kita mengimani. Ketika memberi, kita tidak akan pernah kekurangan di saat kita memberi. Tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena ia memberi. Mengapa? Karena Tuhan selalu menggantinya dengan berkat yang baru. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita sudah menjadi pemberi yang tulus? Apakah kita sudah mempraktekkan firman ini yang secara detail dikatakan, jikalau haruslah, apabila haruslah. Artinya Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan memelihara, memberkati tiap individu, Tuhan memberkati setiap keluarga dengan caranya yang menakjubkan. Tuhan memberi pekerjaan dan penghasilan yang tentunya bagi kita semua berbeda-beda. Tuhan mendorong kita untuk memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan yang dimiliki orang lain. Tidak perlu malu untuk memberi dengan jumlah yang kecil, kalau memang hanya itu yang ada. Tetapi janganlah juga kita menjadi orang yang congkak, orang yang sombong jika kita bisa memberi banyak. Apalagi pemberian itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari harta yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari saudara-saudara, kita renungkan kembali kitab Imamat yang paling males kita baca nih, kitab Imamat ini ya. Karena ini detailnya korban-korban begitu, males banget baca. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ya, kita tidak boleh membaca firman Tuhan itu sepotong-potong. Tapi kita harus bisa membacanya secara utuh, secara keseluruhan. Tidak boleh juga kita membaca karena ayat atau kitab ini kita sukai, tidak. Tapi kita harus bisa membaca semua seluruh Alkitab ini. Karena disinilah kita belajar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan secara detail dengan cara Tuhan.
Bukan dengan cara pendetanya, bukan dengan cara gerejanya, bukan dengan cara yang kita mau, suka-suka kita, tapi dengan cara Tuhan. Oleh karena itu, mari terus belajar apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita melakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita ikuti, untuk segala hal yang kita kerjakan. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari pertanyaan yang tadi saya tanya, apakah saat ini kita sudah menjadi pemberi yang tulus? Apakah kita sudah mengembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan beri bagi kita? Mari masuki minggu ini dan sekali lagi ingat, tidak pernah ada seorang pun ketika dia memberi, dia mengalami kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyediakan dan memberkati setiap orang yang terus memberkati dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kehidupan kita dan percayalah apapun yang kita miliki, semua merupakan pemberian Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Atas kemurahan Tuhan kami boleh mengucap syukur bahwa kami percaya sampai saat ini Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kami, bahkan kami masih diberikan kesehatan pun itulah anugerah Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa ketika di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami pun masih terus diingatkan untuk selalu melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami senantiasa bersyukur bahkan dalam minggu ini kami mendukung di dalam doa keluarga-keluarga dalam kehidupan jemaat GPIB Philadelphia. Kami mendoakan kehidupan keluarga Ibu Yohana Pikauli, keluarga Ibu Selvia Jara, keluarga Manopo, keluarga Ibu Delima Kumendong, keluarga Tanjung Sunantrio, keluarga Elias Hendrik Sigers, keluarga Yance Kalonta dan keluarga Ibu Astrid Sabari. Mereka adalah berkat yang Tuhan hadirkan sebagai keluarga dalam kehidupan jemaat GPIB Philadelphia Semarang, memberkati pergumulan, memberkati sukacita keluarga, memberkati segala gerak aktivitas yang keluarga lakukan sampai saat ini.
Dan kami percaya lewat keluarga-keluarga ini, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami mendoakan pun bagi setiap mereka yang bergumul dalam minggu ini untuk kondisi kelemahan tubuh mereka. Kami mendoakan secara khusus Ibu Yohana Margareta Foy. Kami mendoakan akan segala doa-doa yang sementara dinaikkan bersama dengan keluarga untuk gumul sakit penyakit yang diderita. Kami mendoakan untuk kedua orang tua kami, Bapak dan Ibu Mardiono. Kami mendoakan orang-orang tua kami dalam masa lansia mereka, Ibu Since. Tuhan memberkati bagi juga Bapak Tony Purbokusumo. Tuhan memberkati setiap mereka pun yang kami tahu sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Bahkan setiap penderita COVID-19 ini yang bergumul di tengah-tengah pandemi pada saat ini, memberkati keluarga pun yang menaikkan doa harapan mereka untuk setiap mereka yang menderita sakit penyakit ini. Kami mendoakan akan harapan kami sebagai gereja pun untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan yang saat ini terhenti, mereka tidak lagi bekerja. Bahkan mereka yang masih bekerja, mereka boleh bersyukur walaupun dengan pendapatan yang terbatas. Mereka yang masih bekerja, kiranya mereka mampu menjadi berkat walaupun harus bekerja dari rumah. Bahkan semua aktivitas kami yang harus kami kerjakan dari rumah. Kami percaya anak-anak kami pun dalam situasi seperti ini, mereka harus juga melakukannya dari rumah. Mereka boleh menahan diri ketika semakin hari semakin bertambah waktu untuk tetap berdiam diri di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh kegiatan yang kami mesti lakukan ini, ketika kami melakukannya dari rumah, Tuhan mau menyatakan keselamatan untuk kami, untuk bangsa dan negara kami. Dan Tuhan kiranya menolong kami agar kami mampu mengikuti segala hal apa yang menjadi petunjuk-petunjuk teknis yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur bersama dengan mereka yang juga menikmati pertambahan usia dalam minggu ini. Kami mendoakan secara khusus Bapak Dani Mardi James Foy. Kami mendoakan bagi anak Laura Janeta Makadada, bagi Saudara Christopher Triwidianto Herlambang, bagi Ibu Diaken Sondang. Kami percaya bahwa setiap berkat yang telah Tuhan hadirkan, panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepada mereka. Dan mereka boleh memanfaatkan kehidupan yang Tuhan tambahkan ini untuk melakukan yang terbaik. Kami mendoakan kehadiran kami sebagai gereja di tengah bangsa dan negara, agar kami pun menjadi berkat. Dan lewat kami semua yang hadir pada saat ini dalam melaksanakan ibadah online, para presbiter, Tuhan memberkati bersama keluarga, organis, prokantor, bahkan para pegawai. Memberkati kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan kami pun boleh hadir sebagai gereja yang boleh menjadi berkat untuk negeri kami. Memberkati para pemimpin negara kami, Tuhan memberkati Bapak dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para kabinet, pemerintah, memberkati seluruh aparat sampai ke jenjang yang paling kecil di tingkat RT, memberkati para TNI, Polri, memberkati para medis, bahkan memberkati setiap sukarelawan yang saat ini juga bekerja untuk kebaikan dan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu dinyatakan untuk negeri kami ini, dan kami senantiasa mendukungnya di dalam doa. Dan biarlah segala harapan demi harapan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah dalam kerendahan hati kami pada saat ini, kami boleh mengangkat syukur kami. Di dalam nama Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 88. Persembahan kepada Tuhan, persepuluhan, persembahan syukur ke depan yang telah tersedia. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa segala yang kami miliki adalah pemberian-Mu juga. Kini sebagian dari pemberian-Mu itu telah kami tujukan menjadi persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakainya dalam pekerjaan Tuhan di jemaat dan di tengah-tengah dunia. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kami akan membacakan intisari warta jemaat pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara.
Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare STH, penatua, diaken, organis, song leader yang bertugas, dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 3 Mei 2020 pukul 09 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan diberkati dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Raden Douglas Wilya Kaisar Purbokusumo dengan Amti Tri Febiani pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 tahun 2020. Waktu pukul 09.00 WIB, tempat GPIB Immanuel Semarang. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 18.00 WIB. Diharapkan kehadiran Majelis Sektor 1 dan undangan orang tua, saksi, dan kedua calon mempelai. Yang selanjutnya, sembako kasih disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja, dan bagi para donatur yang ingin berbagi, sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan, Tuhan memberkati. Dan yang selanjutnya, berita kelahiran. Telah lahir cucu dari keluarga Bapak Diaken Trilaksito Wahyudi, berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 14 April 2020 atas nama orang tua Andreas Nova. Orang tua dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan intisari warta jemaat. Atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi nyanyian pengutusan PKJ 160. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami mengucapkan selamat Hari